Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas ibu. Saya Degastina Anto, mahasiswa PIK jurusan PDS Sains Teknik. Di sini saya dapat tugas dari mata kuliah ekonomi BSS untuk melakukan observasi di SKD. Kebetulan di SKD ini ada program PAUD, jadi saya melakukan observasi di SKD ini. Selanjutnya dalam aspek perencanaan program PAUD, bagaimana kondisi siswa atau murid sekolah PAUD ini? Jadi sebelumnya terima kasih kesempatannya barangkali mengadakan wawancara. Sebelumnya ini ingin mengetahui bagaimana kondisi PAUD yang ada di SPNS. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwasannya kondisi siswa yang ada ataupun murid di PAUD SPNS Batu ini dari sejauh ini alhamdulillah anak-anaknya nyaman-nyaman saja. Contoh bagaimana kondisinya, mereka baik-baik saja. Mereka pada saat pagi mereka datang untuk awal pembelajaran, mereka itu bermain di depan karena sudah disediakan ini kan fasilitas tempat bermainnya di depan SPNE ya. Jadi di situ mereka pada pagi hari mereka langsung bermain dan setelahnya mereka masuk ke kelas untuk mengawali pembelajaran. Dan alhamdulillah kondisinya saya lihat nyaman-nyaman dan senang saja untuk melakukan pembelajaran. Karena memang dalam pembelajaran itu kan kita menerapkan pembelajaran yang kalau dalam istilahnya ini yang menyenangkan. Diusahakan untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa itu sendiri atau murid untuk bisa berada di kelas. Jadi kondisinya alhamdulillah dari kemarin sampai dengan sekarang ada peningkatan. Yang sebelumnya kalau tidak salah dari tahun 2020 atau 2021 itu hanya memperoleh 3 sampai 5 siswa. Dan alhamdulillah baru saja kemarin 2021 sampai 2022 ini kita sudah memiliki 17 orang murid siswa. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan mengalami peningkatan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi siswa atau murid yang diinginkan dalam pelaksanaan program dalam sekolah ini? Pastinya yang menjadi keinginan kami itu kan melaksanakan program yang menyenangkan dan bisa diterima oleh siswa atau murid anak-anak PAUD itu sendiri. Jadi kami itu melaksanakan kegiatan yang menyenangkan, contoh menggambar, dan juga pastinya menerapkan pembelajaran yang tidak akan membosankan untuk murid atau adik-adik itu sendiri. Jadi bagaimana kita membelajarkan mereka untuk bagaimana berdoa dulu sebelum pembelajaran, dan bagaimana mereka untuk mengembangkan kreativitas dan sebagainya. Dan pastinya yang paling utama adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan diri dari anak itu sendiri. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang bisa memperlihatkan perkembangan dari peserta ini. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana capaian yang diinginkan terhadap siswa dalam pelaksanaan program dalam berbicara soal capaian itu pastinya yang ingin dicapai sebagaimana tadi yang katakan bahwa siswa mampu ada dalam artian memiliki kepercayaan diri, memiliki prinsip, baik prinsip dalam beragama, prinsip dalam melakukan sesuatu, harus bisa dalam artian harus bisa membentuk karakter anak sejak ini. Jadi bagaimana kita melakukan itu pastinya dari pembelajaran yang diterapkan secara maksimal. Jadi seperti itu. Baik, untuk aspek organisasi program PAUD Bu, Iya. Bagaimana perkembangan kepemimpinan yang dilaksanakan dalam PAUD ini untuk melayani siswa? Iya.
Jadi kalau misalnya perkembangan kepemimpinan yang dilaksanakan untuk melindungi siswa dalam SPNFS Kalian Boto ini kan ada kepala sekolah yang dalam hal ini bukan membawahi tapi lebih bersifat mengarahkan. Jadi kalau di SKB Boto ini ada Ibu Rusni yang dalam artian bukan sebagai tapi yang lebih membawahi PAUD ini. Jadi SPNF beda, PAUD beda, bukan dalam artian mengintervensi atau apa. Cuman kalau misalnya PAUD dijalankan oleh Ibu Rusni yang alhamdulillah sudah mengalami perkembangan. Dan contohnya perkembangan tadi itu bisa dilihat dari rekrutmen siswa. Siswa itu jadi bisa dikatakan itu berkembang karena memang peningkatan yang dari 3 sampai 2 sudah menjadi 7%. Itu bisa disebut perkembangan kepemimpinan karena memang sekarang ini kan sudah dipimpin oleh Ibu Rusni. Jadi Ibu Rusni ini menarik atau tidak memanggil adik-adik yang tidak sekolah untuk bisa bersekolah di sini. Jadi seperti itu ya. Ini Ibu Kep yang istilahnya mengawasi. Selanjutnya, bagaimana upaya atau solusi agar kegiatan belajar mengajar dalam sekolah ini berjalan dengan baik? Ya. Jadi kalau bicara soal upaya dan solusi ini tentunya banyak yang sudah kita lakukan dengan cara kita mengadakan memaksimalkan fasilitas yang ada dengan kita mengadakan fasilitas, kemudian kita juga tentunya tidak luput dari meningkatkan kinerja dari tenaga pendidik itu sendiri dengan cara kita mengikuti sosialisasi ataupun upaya yang lainnya untuk bisa meningkatkan tenaga pendidik yang ada di bawah. Dalam aspek pelaksanaan program Bu, upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam sekolah tahun ini apa saja? Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam tahun ini. Jadi kalau misalnya dari kita itu sendiri jadi sebelum kita menyelesaikan ataupun mencari solusi, tentunya kita lihat dulu masalah apa yang terjadi, misalnya dengan kekurangan peserta didik. Caranya kita melakukan pendekatan mungkin dengan orang tua siswa, kemudian orang tua sendiri. Kemudian kita selalu yang namanya di PAUD itu ada yang namanya paguyuban orang tua siswa. Jadi setelah kita melakukan pendekatan dengan orang tua siswa dengan mengajak mereka sekolah di sini, kita juga bisa mengetahui masalah-masalah apa saja yang didapati oleh peserta didik ini. Jadi kita bisa mencari solusinya dengan sama-sama. Jadi dengan caranya itu dengan kita berkomunikasi, dengan kita berkonsultasi dengan orang tua, dengan diwadahi oleh perkumpulan ataupun paguyuban orang tua. Jadi itu pun sebagai upaya untuk kita mengatasi masalah yang ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah telah melaksanakan program pencegahan atau telah melakukan suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut? Iya, pastinya kita melakukan upaya-upaya dalam pencegahan ataupun dalam melakukan hal untuk bisa membatasi adanya masalah yang ada. Pastinya kita telah melakukan. Cara kita melakukan komunikasi dan konsultasi tadi. Untuk aspek pengawasan program PAUD, apa yang telah dilakukan selama masalah dalam PAUD tersebut terjadi? Ya, jadi kalau misalnya untuk apa yang telah dilakukan selama masalah dalam PAUD itu terjadi, kalaupun dalam masalah ini tentunya tadi kan ada dalam konteks kepemimpinan. Jadi kalau dalam hal ini Ibu sudah mengalami kendala dalam pembelajaran tersebut,
juga kami komunikasikan dengan kepala SPG. Oke, jadi kalau misalnya ada masalah dari pembelajaran yang kurang, kita bisa mengatasinya secara bersama. Contoh kalau misalnya ada yang kurang dari PAUD, dari tenaga administrasi akan bekerja sama dengan contoh mengadakan misalnya media-media pembelajaran dengan kita membantu dan hal ini membantu ibu Rusli untuk bisa mengadakan misalnya contoh masalah pembelajarannya itu kurangnya media pembelajaran dalam gambar, jadi kita mengatakan oh ya begini Bu, jadi kami dari tata usaha atau ini sudah diperintahkan untuk bisa melakukan ini. Jadi ini dalam hal kepemimpinan kita tetap berjalan dari ke kita, nanti kita yang konsultasi ke ibu. Jadi begitu. Bisa berkomunikasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengawasan yang dilakukan dalam memperhatikan murid PAUD dalam sekolah ini apa saja? Pengawasan lebih kepada kita mengarahkan. Jadi kita mengarahkan siswa ini dari jam berapa ke jam berapa mereka melakukan apa. Jadi kita tetap membatasi kegiatan siswa, bukan dalam hal membatasi kreativitas tidak, tapi dalam hal lebih memperhatikan atau mengawasi dalam segi waktu. Jadi kalau misalnya siswa itu mau ada jam istirahat, disampaikan sudah waktu istirahat, jadi sampai di waktu ini masuk lagi mulai lagi pelajaran. Jadi lebih ke manajemen waktunya. Dan juga kalau misalnya dalam hal pengawasan, karena memang jadi masalah ini adalah tenaga pendidik di sini sendiri, karena tenaga pendidik ini saya lupa tadi menyampaikan juga tenaga pendidik di sini kan masih kurang. Jadi karena dari hal pengawasan itu hanya bisa disampaikan disampaikan oleh guru sendiri. Jadi kalau untuk pengawasannya itu lebih ke mengingatkan dari jam begini untuk kegiatan apa sampai kegiatan begini. Karena memang masalahnya itu tenaga pendidik. Untuk aspek informasi ini, bagaimana kondisi selama masalah tersebut? Kondisi. Jadi kalau misalnya bicara soal kondisi itu, kalau misalnya di saat kita semua menghadapi masalah, kita langsung berkomunikasi atau berkonsultasi. Jadi secepatnya kita menyelesaikan apa yang menjadi kendala masalah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih terdapat beberapa masalah kecil terhadap pengawasan siswa? Iya, karena yang jadi masalah itu kan kurangnya guru atau tenaga yang ada. Hanya itu yang menjadi masalah yang dihadapi PAUD. Untuk selanjutnya, apakah solusi atau upaya yang telah dilakukan belum dapat memberikan hasil yang maksimal? Iya, karena untuk penambahan, karena yang jadi masalah ini kan kurangnya tenaga. Jadi solusinya itu belum ada ataupun belum bisa menambahkan tenaga guru. Makanya bisa dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan ini masih belum terlalu maksimal dalam pendidikan ini. Selanjutnya, apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan program PAUD atau faktor penyebab berikutnya? Jadi kalau masalah tadi kan sudah disampaikan bahwasannya di masalah ini kan kurangnya tenaga pendidik yang ada di PAUD. Dan yang jadi masalah itu pengawasannya itu yang jadi ini, karena memang satu tenaga pendidik itu kan bertugas untuk mengawasi 15 siswa, karena yang siswa di SKBE di PAUD Ahmad Hati ini sudah berjumlah 17, hanya bisa dikatakan 2 lagi atau dalam bahasanya tidak bisa diawasi secara maksimal. Nah, makanya ini disebabkan dari kurangnya tenaga itu sendiri. Jadi untuk faktor sebab akibatnya ini adalah
kurang maksimal untuk pengawasan yang disebabkan dari kurangnya tenaga pendidik. Jadi itu saja. Hanya itu yang harus saya tanyakan, Bu. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Terima kasih banyak, sukses selalu.